Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah al-arbi'a, dari malam ke-11 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Fiqh dari pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami al-udhiyah, kumpulan dari hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan fikih sembelihan kurban. Pembahasan kita di akhir masalah adalah pembahasan tentang fadlu al-udhiyah, keutamaan melaksanakan amalan sembelihan. Dan telah kita sebutkan di sana ada pendalilan yang sahih bersifat umum dari Al-Quran dan Sunnah, dan telah kami sebutkan menjadi 3 keutamaan, di mana keutamaan yang pertama adalah min taqwal qulub, dan keutamaan yang kedua qarana rabbuna jalla wa ala al-amr bis shalah wal udhiyah, di mana Allah menggandengkan perintah salat dengan perintah sembelihan, menunjukkan keutamaan yang mulia. Al-fadilah as-salitsah al-udhiyah minal amal as-salih fi ayami ashri dzulhijjah, dan dijadikan sembelihan kurban di hari dari hari-hari yang paling mulia dalam 1 tahun. Al-asril awal fi syahri dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka masuk kepadanya Yaumun Nahar. Hari Nahar adalah hari pertama dari Idul Adha. Di saat kita sholat, maka masuk kepadanya hari sembelihan. Maka orang yang menyembelih pada hari pertama, dia masuk kepada keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan oleh Nabi kita, mal amalu fi ayyam afdal minha fi hadihi, maka tidak ada suatu amalan yang dilaksanakan pada hari-hari ini kecuali dia lebih afdal di sisi Allah. Maka apa maksud pada hari-hari ini? Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, disebutkan yakni ayyamil ashr, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka inilah keutamaan dari orang-orang yang menyembelih dari lafaz-lafaz yang umum. Kemudian di sini faidah, hunaka ahadits fi fadlil udhiyah, maka di sana ada hadis-hadis yang lafadznya jelas tentang keutamaan menyembelih, namun semuanya dhaif. Maka di sana ada hadis-hadis keutamaan menyembelih dengan lafadz yang sharih, lafadz yang jelas, namun semuanya dhaif. Dan ini seperti diucapkan oleh Imam Ibnul Arabi, di mana dinukilkan oleh para ulama dari ucapan Imam Ibnul Arabi ini. Berkata Imam Ibnul Arabi, laisa fi fadlil udhiyah hadisun sahih, tidaklah pada hadis keutamaan menyembelih hadis yang sahih. Maknanya hadis-hadis tentang permasalahan sembelihan kurban secara tafsil terperinci itu semua hadis-hadisnya dhaif.
Dan ini disebutkan oleh para ulama, dinukilkan dan ditetapkan. Seperti Imam Ibnul Mulakin menetapkannya, dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan juga As-Sakhawi muridnya, dan Al-Ajiluni, dan Al-Munawi di Faidil Qadir, dan Al-Mubarak Furi di dalam kitabnya Syarah At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi, dan juga yang lainnya. Maka mereka semuanya menukilkan ucapan Imam Ibnul Arabi, dan dia seorang muhaddits di zamannya, yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang permasalahan penyembelihan, keutamaan penyembelihan kurban. Maka telah datang riwayat dari berbagai sahabat. Maka kita akan memperinci dari berbagai sahabat, dan di sini kita mengetahui bagaimana derajat hadis-hadis ini. Maka telah datang riwayat yang datang dari Ali terlebih dahulu, karena dia kita dahulukan karena termasuk dari sahabat yang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana Nabi Muhammad SAW di hadis Irbad ibni Sariyah lebih mendahulukan daripada yang lain dengan ucapannya, alaikum alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Maka pegang teguhlah hadis-hadisku dan hadisnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah dengan kuat. Maka hadis yang pertama datang dari Ali, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsat dari jalan Musa ibnu Zakaria, amba'ana Amr ibnu Husain, amba'ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Alathah, an Abdul Malik ibni Abi Ghanimah, anil Hakam, an Hanas Al-Kinani, an Ali ibni Abi Talib. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ya ayyuhan nas dhahu wastahsibu bidimaiha fa inna damma wa in waqa'a fil ard fa innahu yaqa'u fi harzillahi jalla wa ala. Yang maknanya, wahai manusia, sembelihlah untuk Allah di hari sembelihan, di hari Id dan ayam tasyrik, dan ambillah dari pahala dari sembelihan kalian dari darah yang mengucur, karena tidaklah darah yang mengucur kecuali Allah jadikan di sisinya sebagai pahala yang besar. Maka hadis-hadis dengan lafaz seperti ini, lafaz keutamaan yang jelas dan sharih, itu kebanyakan dhaif. Maka datang dari Ali di sini sanadnya dhaifun jiddan. Karena Musa ibnu Zakaria yang tadi kami sebutkan dan juga Amr ibnu Husain, maka Musa ibnu Zakaria gurunya Imam At-Tabari dan Amr ibnu Husain gurunya Musa ibnu Zakaria, keduanya matruk, ditinggal hadisnya, dhaifun jiddan. Dan datang riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani juga di Mu'jamil Kabir, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Daud An-Nakhai an Abdullah ibni Hasan an abihi an jiddihi. Siapa kakeknya? Ali ibni Abi Talib. Dari Abu Daud An-Nakhai, dari Abdullah ibnu Hasan, dari Hasan ibnu Ali, dari kakeknya Ali ibni Abi Talib. Dinisbatkan kepada Nabi, man doha tayyibah biha nafsahu muhtasiban li udhiyatih kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang menyembelih dalam keadaan dia itu tidak terpaksa
berniat untuk Allah meskipun sembelihannya mahal dibeli. Muhtasiban li udhiyatih, dia meminta pahala dari sembelihannya. Kanat lahu hijaban minan nar, maka dia akan dihijabi dari api neraka. Maka lafaz-lafaz seperti ini sharih tentang keutamaan menyembelih. Hei walad, istaghal bikalami ma fi hunak uktub laysa anta ta'khudh jawal taktub ايش ما في حديث هنا موجود وين. Maka di dalam hadis Ali yang kedua ini disebutkan sanadnya dari Abu Daud An-Nakhai yang bernama Nufai ibnul Harith wa huwa matrukul hadis. Maka hadis yang kedua karena Abu Daud An-Nakhai, Nufai ibnul Harith matrukul hadis. Dan datang riwayat yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Abd ibn Humaid yang mana sanadnya bertumpu kepada Amr ibn Khalid an Muhammad ibn Ali an abaihi an Ali ibn Abi Thalib, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Fatimah putrinya, "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatiki, amma inna laki bi awal qatrah taqturu min damiha magfirah likulli danbin, amma innahu yuja'u biha yaumal qiyamah biluhumiha wa dimaiha sab'ina di'fan hatta tudau fi mizanik." Maka di sini lafadznya sangat detail. Wahai Fatimah, lihatlah sembelihan kamu di saat disembelih, maka tidaklah darah yang pertama kali mengucur keluar dari lehernya kecuali ampunan bagi seluruh dosa-dosamu wahai Fatimah.